Apa kabar Mas? Baik, Mas Bambang. Gimana? 2 bulan ini banyak kali kasus-kasus musibah yang terjadi di Tanjung Balai. Oh ya, dalam hitungan 2 bulan terakhir nih lumayan. Kalau untuk kejadian-kejadian yang sedikit luar biasa lah. Ada berapa sih Mas? Bulan Mei aja udah terhitung sekitar 4 atau 5 itu kejadian. Bulan Mei aja udah, ya. udah 5. Tapi yang terbesar itu yang kemarin, yang di SDNKI. Kemudian SDNKI kan 2 kali di bulan Aprilnya udah ada kejadian kan, booting ya? Ya booting. Habis itu yang di bulan Mei-nya yang kemarin kan. Kemudian nyambung itu terus dari SDNKI ke Alteri yang dekat masjid ya? Ya. Sebelumnya itu dari Alteri paginya ada lagi sebenarnya sawit. Kalau yang kecil-kecil nggak hitung lah itu ya. Ada lagi ya. Selesai itu kan pagi sekitar pukul 9 itu ada tuh nyambungnya sawit terbakar, pohon sawit, tapi nggak hitung lah itu kan. Baru malamnya nambah lah ya, berarti kurang dia kan, nambah ke Tulun Nibung ya. Berarti aktif banget lah berarti 2 bulan ini ya? Ya, kalau untuk kebakaran aktif, itu masih kebakaran. Di non kebakaran juga lumayan. Non kebakaran juga. Oh berarti kalau kita petugas damkar ini bukan kebakaran doang ya? Ya. Sekarang pemadam ini nggak cuma kebakaran. Nanti setelah terbitnya Permendagri itu, dia nomenklaturnya dirubah. Kalau dulu kan pemadam kebakaran Indonesia, sekarang sudah menjadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dan penyelamatan. Ya, ini logo kita di sini. Kewenangannya ini kan, di sini pemadam kebakaran dan penyelamatan Indonesia. Artinya di seluruh Indonesia pemadamnya itu tugas pokoknya penyelamatan bagian dari tugas dia. Pantas lagi lagi wangi-wanginya pemadam di TikTok gitu ya. Ya. Mending lapor pemadam gitu. Karena kan gini Mas, karena kan kalau kita sih sebenarnya kan musibah lah, kita kan nggak inginkan juga kan yang terjadinya musibah kebakaran gitu kan, karena pasti ada yang dirugikan. Damkar ini kan service emergency, ya kan Mas, pelayanan yang emergency gitu ya. Terus dia juga resikonya tinggi. Betul. Harus siap 1 kali 24 jam. Iya. Bahkan siap kita itu bukan 1 kali 24 jam kalau dihitung dari kerja. 2 kali 24 jam. Iya toh? Di pemadam itu kalendernya nggak ada tanggal merahnya, kalendernya hitam semua. Kira-kira pernah nggak ketika mungkin ini yang baru ini yang TPO nih, itu kan malam takbiran, besoknya langsung ada musibah lah kebakaran di TPO. Idul Fitri kan merayakan sama keluarga. Ya. Nah, itu kondisi seperti itu kerja dulu atau bersama keluarga dulu atau seperti apa? Nah ini tunggu Mas. Ya. Kita panggil dulu biar agak enak minuman kita. Iya kan? Biar minum kopi dulu kita di warkop sebelah sini. Geng. Mana geng kita? Ini ada juga nih pemain baru nih. Iya. Masuk geng kita. Magang ya. Pemadam ini bagian penyelamatan juga ini ya. Iya, bagian dari pemadam nih. Penyelamatan. Dia yang haus gitu ya. Ini baru daftar semalam Mas, cuma memang karena ukuran bodi ya, ukuran berat, ukuran bodi katanya Mas. Oke, ini dulu kita minum dulu lah sambil di warkop sebelah sini signaturnya nih Mas. Namanya Rumble Kopi. Nah, ini penyajiannya ya seperti ini. Kalau dia disedot pakai sedotan dia kurang asik dia minum. Gitu. Boleh dicoba nih. Jadi, semana geng? Habis tugas di mana? Panas. Mas izin Mas buka helm dulu ya Mas. Iya, memang APD kelengkapan pemadam kita ini memang bisa dibilang mantap. Ini aja buktinya kepala yang pening tadi kan. Makin pening saya. Borat ya. 8,5 kilo nih. Ini alat
Ini APD bagian APD dari ya, APD ya. Kalau misalnya ada tugas pakai ini. Ya. Oke, nah yang tadi itu Mas, ketika kejadian PPO, nah itu Idul Fitri sama keluarga dulu atau memadamkan kebakaran? Ya, ini di sini agak sedikit menarik. Nah, karena petugas pemadam itu ketika dia sudah mau dia menjadi seorang petugas pemadam, dia harus bisa mengorbankan waktunya untuk masyarakat. Karena kita tadi emergency semua, ya kan? Nah, emergency service itu. Jadi apalagi saya kan seorang ASN, aparatur sipil negara. Jadi di aparatur sipil negara itu sebagai ASN itu sudah tertera di Panca Prastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Yang di poin ketiga itu di situ sudah disebutkan itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita harus lebih kedepankan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi kita. Ya macam kemarin kan pas di Lebaran Idul Fitri itu kan kepentingan pribadi itu sama keluarga sama diri. Tapi ada yang lebih membutuhkan masyarakat itu, maka kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat tadi. Ya kita pelayan. Nggak sempat sholat juga? Enggak. Jadi kejadian kan pada saat itu sekitar kita dapat laporan sekitar pukul 3 dini hari ya. Kita langsung bergerak ke TKP, kondisi sudah merah, istilahnya dalam kebakaran. Ya kita berjuang untuk supaya menghambat penjalaran api, supaya masyarakat tidak terkena dampaknya itu, karena penjalarannya bisa berdampak kepada pemukiman masyarakat. Kita berjuang, bahkan kita juga minta bantuan kepada Damkar Asahan. Turun juga pada saat itu. Sampai sterilnya sekitar pukul 7 pagi kita sudah melakukan pendinginan. Sampai pendinginan itu sampai beberapa jam, sampai sekitar pukul 11 yang kita nyatakan bahwasanya tempat itu betul-betul steril. Ya, kita nggak ketemu lah sama keluarga. Ya, kita nggak ketemu sama keluarga. Sholat Idul Fitri waktu itu pun ya kita nggak sholat karena pas di lapangan kan pas lagi jam kebakaran itu, pas jam itu udah risiko bagi petugas pemadam. Maka ketika dia sudah siap untuk menjadi seorang pemadam, dia siap berkorban, meninggalkan waktunya itu pribadinya untuk masyarakat. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Oke. Terus dalam kondisi memadamkan itu kan, ya, yang tadi kita kan juga udah bincang-bincang ya sama teman-teman. Kan tadi Mas bilang juga dari damkar itu yang sudah memastikan bahwa sudah steril, sudah dingin. Kan nggak ada durasi waktu yang pasti juga itu. Ya. Itu bisa dikasih tahu nggak misalnya dalam kondisi dingin itu seperti apa? Berarti diseser semua tuh. Cikal bakal ada api lagi atau seperti apa tuh Mas? Ya, itu wajib kita kondisikan, kita sterilkan, kita cek semuanya di tempat-tempat yang mungkin kita anggap masih ada baranya, bahkan asapnya saja pun kalau masih ada kita siram, karena ketika ada asap pasti ada suatu pembakaran walaupun kadar 0,sekian % gitu kan. Nah, tapi tetap kita padamkan. Maka sesuai dengan moto pemadam, ya, pantang pulang sebelum padam. Ya, betul. Jadi itu harus gitu. Kenapa? Masyarakat yang sudah terkena dampak akibat dari kebakaran itu semua trauma itu, traumanya tinggi itu. Jangan nengok bara, jangan nengok api, asap air pun udah ada jantung, ada terpikir itu. Mak ini nanti kok terbakar lagi bagaimana? Nah, itulah dia. Kalau kebakaran ini dia belum masuk tingkat bencana dia. Levelnya itu belum, dia masih di bawah, masih musibah. Kan musibah. Ada bencana, ada musibah gitu kan. Jadi bawahnya musibah. Tapi penderitaannya melebihi dari bencana dia. Ya, seperti. Coba pernah kan lihat banjir kan? Iya. Ya. Ketika lihat banjir, ada banjir, itu masyarakatnya itu senang itu. Ada handphone-handphonean, kalau yang cewek, Beb, nengok banjir kita jam sekian. Wahana kan Mas. Ya, wahana. Rekreasi di situ. Jadi tempat wisata bencana kan? Iya. Yang terkena dampak, anak-anaknya itu pernah nggak lihat dari rumahnya ini banjir,
mandi tuh lompat-lompat. Bahkan anak-anak tahu lah apa, anak-anak kan berpikir seperti apa. Dia senang dia, karena kalau nggak banjir dia mandi kolam renang 20.000. Kalau banjir dia gratis ya. Nah, makanya masih ada rasa senang itu. Bahkan yang terkena pun masih bisa lah senyum. Masih bisa. Coba pernah lihat kebakaran kan? Iya. Ada nggak yang senyum? Nggak ada. Nggak ada panik. Kenapa? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya habis semua barang-barangnya. Ya mungkin saja rumahnya dia membuat rumah itu pinjaman, keringatnya belum habis, utangnya belum habis, dalam waktu yang singkat habis semua. Sepeda motornya, harta bendanya, jadi menimbulkan korban psikis yang besar. Maka tidak bisa tersenyum lagi. Tapi kalau ada orang yang terbakar, tiba-tiba senyum, kenapa? Rumahku terbakar, berarti segini dia. Akibat dari kebakaran tadi kan, itulah gangguan. Bisa jadi rumahnya rumah kontrakan tuh Mas. Bisa diganti lagi ya. Jadi dia mau kontrakan yang nunggak dia bayar kan? Lunas ya? Iya, lunas jadinya kan. Itu mereka sedang Asuransi pula ya? Asuransi dari yang punya kontrakan ya kan. Terus gini Mas, sebelum kita bahas ya kan, karena kan kami pun sebenarnya pengen memberikan materi atau ruang bagi masyarakat bahwa pemadam kebakaran itu tidak sesederhana itu, dengan apalagi dampaknya begitu sampai ke psikis juga nih Mas. Sebelum ke sana kita mau mengetahui tentang damkar ini. Misalnya ini kawan nih mau masuk damkar nih, spirit jiwa karakternya itu sebelum saya ulik dulu nih Mas Bam nih kenapa memilih jadi pemadam kebakaran. Bagaimana nih? Apakah harus bersosial tinggi? Karena kan mengutamakan orang lain nih daripada. Ada syaratnya ini Mas, tahan api nggak? Siapa tahu dan harus tahan api ya kan? Ya, yang pasti kalau anggota pemadam tuh tahan basah lah. Oh, tahan basah. Sebalik pula ya? Sebalik ya, tahan Ya, basah. karena kalau tahan api nggak ada yang tahan api. Iya. Oh iya, nanti kalau dia tahan api dia disuruh aja masuk aja dia ke api kan? Iya, betul juga makanya ya. tahan basah lah Pak. Lah, karena orang pemadam nih tempat kerjanya tempat basah ini, lahan basah dia. Oh, ngeri ya. Air semua ya. Ya kalau operasi kalau kebakaran basah dia. Kalau dia tahan basah, tapi paling tidak kalau mau jadi seorang anggota pemadam tuh pertama dia harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Iya betul. Karena kalau dia cuma sekedar mau masuk pemadam karena tengok wah ikut gini, tidak akan jadi karena akan bertolak belakang sama hati nurani. Ya pemadam ini ya seperti kita lihat bersama lah dengan kondisi masyarakat yang lagi panik, dia pemikirannya, hati jiwanya kan tidak stabil. Kan ketika ada kebakaran, hati dia kan maunya cepat gitu kan. Dengan kondisi seperti itu kan bawanya apa? Emosi. Iya. Jadi kita ini tidak akan pernah baik atau bagus pada saat itu dianggap seperti itu gitu. Maka kita siap nggak kita dicaci? Siap nggak kita dimaki? Bahkan siap nggak kita menjadi korban kebrutalan dari masyarakat yang mungkin dia pertama dalam arti rumahnya ada terbakar atau kekesalannya menengok mungkin ada hal-hal yang dianggapnya pemadam itu terlambat atau segala macamnya gitu. Ya siap nggak? Kalau kita nggak ada hati kita ke situ, ini pasti akan bertolak belakang kan? Pasti akan dongkol dia. Akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi Mas, kalau ini mobil-mobil pemadam itu Mas, ada nggak kira-kira itu nosnya Mas? Jadi kalau ada pemadam, tinggal pencet gitu Mas dia. Jadi cepat sampai dah Mas, karena kan masyarakat ini kadang kan lama kali katanya gitu kan. Bisa kira-kira mau disarankan tambah nos kan. Jadi gitu dia kan Mas. Ya nanti kita upayakan dia pakai mesin jet, jadi pakai api biar kencang. Dan masih dompet Mas. Ini lagi kan. Tapi ya seperti itu dari masyarakat tuh karena kondisinya jiwanya pada saat itu dia pasti akan merasa wah menunggu itu sesuatu yang lama gitu. Jadi Padahal kita kan semuanya sudah diatur tuh. Rata-rata kita kerja itu kita diatur dalam waktu dalam bekerjanya. Makanya ada nggak kira-kira pemadam tuh yang santai? Tinunin ada nggak? Nggak ada ya. Paling Makassar ini ya nggak. Tinun yang nggak gitu dia. Karena udah meninggal cepat-cepatnya dia. Udah tinut aja. Jadi cepat sampai seperti itu.
Tapi apakah masyarakat udah seperti itu pun masyarakat kadang-kadang dia nggak mengerti karena dia maunya dalam kondisi kejiwaan dia seperti itu. Begitu dilihatnya, begitu dia mungkin lapor, kalaupun dia melapor, maunya dia pemadam itu sudah ada di depan mata gitu. Karena kan kemarin ada juga kejadian gitu ya Mas. Yang baru-baru ini yang ada video yang tadi juga udah kita tayangin juga. Dilempar ember ya? Lempar ember ya. Baru-baru ini ya. Mungkin bukan itu doang ya, mungkin pengalaman Mas Bam ya. Nah itu kan menjadi pemadam itu mental juga nih. Kita mau menyelamatkan orang dengan ikhlas, dengan apa ya, dengan semangat yang mungkin pun lagi nggak enak badan, kita harus maksimalin. Tapi tiba-tiba jumpa masalah yang di luar dari bukan yang mau kita atasi itu. Cuman itu. Ya, begitulah memang keadaan di lapangan tuh seperti itu. Kalau kita urut seperti tadi, ya kalau mau jadi seorang pemadam firefighter, pemadam yang tangguh, yang memang betul-betul pemadam, itu dia harus siap dia dengan kondisi yang seperti itu. Karena pemadam ini bukan cuma duduk-duduk, bukan makan tidur atau santai di atas mobil, tidak. Karena ada pengorbanan di situ, ada tanggung jawab yang besar seperti itu, gitu kan? Nah, baru mental harus utama, fisik juga utama, semuanya ada. Pernah ngalamin? Pernah. Lebih dari yang kemarin itu sudah saya alami, teman-teman saya juga sudah alami, kan? Bahkan teman kita saat ini masih dirawat di rumah sakit. Yang kejadian di SDNK itu kan beliau terjatuh. Sampai seperti itulah kita berupaya kecepatan mobil itu kan. Ketika kita bekerja itu tanpa memikirkan keselamatan kita, kenapa kita fokus kepada keselamatan orang lain. Bahkan saya sendiri kalau kemarin itu kan ember itu ya, ember sampai status saya bilang seperti di planet ada piring terbang, ember terbang. Planet itu kan UFO kan, ya. Itu dia piring terbang, ember terbang. Sebelumnya itu dulu ada teman saya juga pernah kena gancu tangannya itu sampai ke tulang. Itu kemudian saya juga sendiri yang sebagai korban, di kepala saya itu batu-bata itu pecahnya di kepala saya. Syukurnya saya pakai helm. Helm yang mahal tadi ya. Tapi bukan pakai helm itu kemarin tuh. Beda dia kan. Itu ya, teman-teman saya juga ada pakai pokoknya banyak material-material yang lain yang sampai lagi kepada kita. Bahkan di lapangan juga saya pernah telinga saya itu akibat dari pemukulan dari warga itu, telinga saya itu hampir seminggu itu macam suara serine itu berdesing tuh. Ya ada kabar buruk itu Mas. Iya, kan. Sampai seperti itu. Sampai kayak gitu ya. Iya. Itu gimana Mas? Maksudnya mungkin kita bisa kasih tahu nih sama penonton juga nih. Masyarakat sebenarnya pemadam itu kan sudah melakukan tugasnya dengan maksimal, dengan durasi waktu juga secepat mungkin. Apa sih sebenarnya yang harus ditanggapi atau direspon masyarakat? Karena kan kadang kan banyak yang mau buat konten, menghalang-halangi jalan. Terus dengan panik tiba-tiba melepaskan kekesalannya ke pemadam. Jadi apa istilahnya? Itu bukan kekesalan. Tidak melampiaskan udah terbakar nih apa segala macam. Pemadam lambat. Itu namanya Pak Labu. Itu namanya Pak Labu. Iya. Pak Labu. Pak Labu ya? Iya Pak Labu memang itu. Tapi jadi pemadam tak boleh. Bukan, makanya orang tuh bertanya di situ kan, karena tak pernah ada pemadam. Awal aja ini ya, baru sotong aja mengkurasukan ini udah spirit of firefighter keluar Mas. Sekarang Mas, ini Mas. Itu mana Mas? Ya pertama masyarakat lagi. Ya, pertama kan kita juga apa ya dibilang ya, kenapa masyarakat tuh seperti itu? Paling tidak mungkin tidak paham, tidak tahu gitu kan. Tentang bagaimana cara kerja pemadam itu gitu kan. Masyarakat mungkin juga tidak tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Bahkan sampai saat ini kita tetap bersosialisasi bagaimana masyarakat itu bisa menyimpan nomor pemadam. Paling utamanya kan seperti itu. Kalau di masyarakat itu, masyarakat tidak mau tahu tentang bahaya kebakaran, karena kebakaran ini bukan tanggung jawab pemadam. Kebakaran ini adalah tanggung jawab kita bersama, gitu kan. Karena yang rugi ketika kita terbakar, tempat kita terbakar yang rugi kita, gitu kan, secara pribadinya gitu. Jadi makanya kebakaran ini tanggung jawab kita bersama. Kemudian maka masyarakat tuh harus lebih tahu dan mau tahu untuk bahaya kebakaran. Sehingga apa?
mereka respon sehingga mereka nyimpan nomor pemadam. Kemudian untuk teknis dari mulai teknis pekerjaan itu juga kita udah bersosialisasi gitu kan. Nah, bahasanya pemadam itu kan ada prosedur. Ya. Kemudian kenapa sampai pada saat kebakaran masyarakat itu mungkin nggak terima? Iya. Kenapa lama kali gitu kan? Iya. Ya memang apa ya dibilang pemadam itu kan terlambat kan? Terlambat karena terhambat gitu Mas? Tidak. Kira-kira kalau saya kembali bertanya, pemadam itu terlambat atau tidak? Terlambat sedikit aja Mas. Terlambat sedikit ya? Nggak banyak ya? Nggak banyak. Kalau banyak tuh banyak tuntutan gitu. Ya sebenarnya pemadam itu terlambat secara umum. Kenapa terlambat? Sudah terjadi kebakaran baru terlambat ya kan? Iya, nggak pernah mobil pemadam dulu datang baru kebakaran. Iya, nggak ada. Ini mau kami bakar. Iya, makanya datang dulu. Atau di sini Pak ada mau terbakar. Iya, makanya mau terbakar ada niat berarti. Jadi sebenarnya pemadam itu terlambat. Ya. Yang kedua, ya kenapa sampai mungkin rumah sudah habis baru datang. Nah itu jadi persoalan kan. Rumah sudah habis mau baru datang. Yang jelas seperti ini. Pertama, mungkin masyarakat tidak mempunyai nomor pemadam. Kita jaga 1x24 jam, bahkan tadi 2x24 jam kan standby. Berapa nomor pemadam? 103 ya Mas? Enggak. Nah, bahkan kita di sini pun makanya berarti kalau ada kebakaran di sini lama teh hubunginya. Mana Mas biasa yang kebakaran orang Mas Bang ya kami. Itu bagian kecil dari persoalan masyarakat tentang pemadam. Ya gitu kan. Persoalan besarnya ya nih seluruh masyarakat Tanjung Balai. Karena nggak tahu nomor itu ya. Ada kebakaran. Realitanya seperti ini. Rumah Sia terbakar. Ya kan? Pada saat rumah dia terbakar, dia sibuk berusaha untuk memadamkan rumahnya. Api itu nggak langsung serta-merta besar kan? Iya. Api kecil dia berupaya untuk memadamkan, apalagi dia tidak ada persiapan di rumahnya untuk apa yang untuk menjaga alat pemadam api ringan itu kan nggak ada. Jadi dia upayakan untuk pemadaman. Ternyata nggak sanggup, api semakin membesar, maka dia akan menjerit, tolong kebakaran. Tetangga begitu lihat api besar, dia pasti akan menyelamatkan rumahnya kan? Iya. Jadi proses api itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu bisa menghabiskan material yang sebanyak-banyaknya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena semakin besar api yang ditimbulkan, semakin besar udara yang timbul di dalamnya. Maka nggak heran kita kalau ada kebakaran besar, maka angin pun akan semakin kencang di situ. Maka penjalanan semakin cepat. Oh begitu. Iya. Jadi kalau catat nomor pemadam. Bukan pantas senai kan, kalau kayak api-api cemburu itu kan api masih kecil kayak gini kan. Ada anginnya kencang ya? Ada ini angin kencang begini lah. Jadi deh. Kau begitu api cemburu ada, yang lain kau telepon. Makanya ada api mas mama, api cemburu. Iya, ada itu iya. Iya lain kali gitu lagi. Berarti gini mas, berarti ketika ada potensi kebakaran, langsung telepon pemadam. Telepon pemadam. Oh. Ada sesuatu yang memang berpotensi untuk kebakaran, telepon. Jadi jangan sampai besar baru ditelepon. Gitu. Tapi gini mas, misalnya ditelepon, tahu-tahu cuma gas bocor gitu, tidak apa-apa. Tak apa-apa ya. Lebih baik kita menanggulangi, ya kan? Daripada sudah terbakar baru kita padamkan. Enggak apa itu pemadam pernah nggak misalnya ditelepon rupanya nggak ada gitu? Oh banyak. Oh iya. Ya, banyak. Ya kalau yang seperti itu ada terbakar dia kan, ada dia respon ya kan. Begitu gasnya bocor, panggil pemadam. Pemadam datang kita kondisikan gasnya, kita perbaiki, kita amankan, kita bersyukur tidak sampai terjadi kebakaran. Dia salah satu bagian pelopor penanggulangan bahaya kebakaran. Nggak sampai kalau dia diamkan, dia berusaha sendiri, dia nggak tahu akhirnya terbakar, rumah dia terbakar, rumah masyarakat terbakar, besar lagi. Berarti terlambat itu adalah respon kita untuk menyampaikan. Baru banyak hal lagi yang mengakibatkan terlambat. Apa? Terhambat. Yang tadi itu terhambat. Iya. Kenapa?
Jalan lebar ini kan. Tapi semalang kan gara-gara musimnya apa ini aplikator Ebi Pro sama flat situ tuh. Jadi agak dipakai lah jalan tuh. Iya ya, berhenti orang tuh menengok ya. Lumayan. Ada lagi begitu pemadam lewat, banyak yang ikuti belakang itu. Oh di mana? Iya. Jobu. Itu buat terhambat gitu mas? Ya itu salah satu buat terhambat. Ya salah satunya seperti itu. Kita mungkin apa ya? Besarnya rasa ingin tahu warga kita itu apa itu terbakar, baru kemudian kan mereka ikut nih ada kebakaran, kita begitu dapat laporan kita bergerak, kita ada respon timnya tuh 15 menit waktu yang harus diupayakan itu kan. Oh ke lokasi gitu ya? Iya ke lokasi. Jadi 15 menit itu dari mulai kita nerima berita telepon, kemudian persiapan pakai APD ya itu 2 menit semuanya tuh. Ya, jadi pakai baju ini, pakai helm, pakai sepatu itu 2 menit cuma. SOP-nya itu. Iya, dikasih waktu jatah kita 2 menit. Doang, Mas. Iyalah. Berarti ketika ada hambatan di jalan, misalnya ada warga yang ini mungkin kurang paham, dipotong tuh 2 menit ya? Iya. Potong lah waktu. Jadi akhirnya jadi lambat kan. Iya. Jadi yang lebih asik lagi ada nanti warga ketika mobil sedang meluncur ke TKP, dia seperti lalu lintas dia ditunjuk. Nggak perlu ya mas? Nggak perlu ya? Itu ada risiko sama dia situ. Iya, kalau tiba-tiba dia terjatuh atau dia melanggar orang bagaimana? Kalau pemadam kan sudah diatur kan gitu. Sehingga makanya kalau ada sirine, lampu hidup menyala, sirine menyala, maka pinggirlah masyarakat. Kenapa tuh? Supaya apa? Supaya lalu lintasnya enak. Jadi tidak terhambat lagi dia, nggak perlu dikawal. Kemudian ya untuk masyarakat apa perannya? Ya itu kan aja amankan jalan. Kemudian kalau dia masuk gang amankan. Jangan sampai ada orang yang secara langsung live dan lain sebagainya yang bisa menghambat masuknya mobil pemadam. Maka itu nggak salah sih mas. Karena di balik musibah itu ada hikmah. Bagaimana itu kan? Mantan apa paus? Paus yang kesinggung tak apa kan itu dia mana tahu. Singo kayak kau lah. Jadi mas mobil pemadam tuh mas itu ukuran airnya berapa sih mas? Nah, kapasitas mobil kita rata-rata 4.000 liter. 4.000 liter mas. Standby itu? Ya standby. Di stasiun? Ya standby. Isi berarti udah standby? Udah standby di situ airnya. 4.000 itu kecil dan sedikit. Ya kalau 4.000 liter itu kalau kita dalam operasi pemadaman itu dengan tekanan mesin itu 4.000 liter itu bisa habis 4 menit pun udah habis, 5 menit udah nggak sampai pun 4 menit udah habis 4.000 liter tuh. Wow. Masih menang mobil tinggi ya. 8.000 yang kencing jalan itu kata orang itu kan kencing jalan 8.000 liter kan ada katanya. Iya, tinggi 8.000 liter. Iya sih, karena buat masyarakat juga ya. Berarti terlambat itu artinya ketika ada potensi langsung aja hubungi damkar. Ya nanti kita sertakan aja nih nomor-nomornya. Ya. Nomor Mas Bang bisa nggak bisa ya? Nomor pemadam udah ada ya. Nanti lain lagi cerita. Nanti lapor bukan itu. Gajah pulang ngopi ya? Iya. Mas temen curhat dong. Pernah nggak dengar ya? Ini macam telepon gelapnya kayak kan? Tadi kan ada kalau di telepon cuma gas bocor bisa nggak? Atau cuma ada asap-asap dikit bisa? Boleh kan gitu kan? Nah, jadi selama ini juga kan ada yang ngeprank pemadam. Buat konten lagi. Tolong Pak, ada kebakaran itu. Dulu pernah asrama Brimob Bondang tuh pernah di prank itu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu itu hari Minggu atau hari Ahad. Orang tuh mereka korpe pembersihan, kita ditelepon kita masuk. Penjagaan pun bingung. Apa ini? Mau demo nih damkar apa gimana? Kita ada kebakaran, kita dilaporkan ada kebakaran di Brimob asrama. Kantor polisi juga pernah selalu. Bahkan dari tempat wilayah Pasar Baru tempat kita kan. Bahkan yang lebih menarik lagi, ada suatu ketika dia menelepon itu pada saat itu tengah malam itu. Jam 2 malam. Ya biasanya kan kalau udah malam kita istirahat, bunyi telepon itu paling tidak saat itu beritanya kebakaran itu. Mana ngapain orang telepon pemadam kan? Kalau dulu kan, pasti begitu diangkat, telepon, "Papa ada kebakaran." Ya di mana kan? Di hatiku katanya. Inilah. Itu betul ya. Itu pas ngangkat Mas Bambang juga? Tidak, kemana? Itu artinya keluarnya ke Mas Bang. Emosi.
200. Kemari lah kau berpadam kan? Apa yang padamkan ini orang ya? Iyalah, orang lagi enak tidur, panik karena kan mungkin menjiwai ya mas. Begitu ada telepon gitu langsung. Ya tidak, kita yang lain istirahat, yang jaga telepon kan ada, nggak boleh tidur semua. Oh, Ada shiftnya. Ya kan bagian apa namanya komunikasinya kan ada, yang bagian telepon. berarti langsung cepat telepon gitu ya mas, laporan gitu ya. Terus ketika sudah jalan, karena kan kalau kita tengok ini kan timingnya kan ada tuh SOP tadi kan, durasinya berarti kan cepat tuh. Ya. Paling enggak kalau kita setahu kita 15 menit ya mas? 15 menit. 15 menit ke TKP dari laporan itu terima. Ya, pokoknya 15 menit ke TKP sampai proses Terus pemadaman. kan kencang banget tuh Ya. mobil pemadam kan, nggak boleh dikawal-kawal ya, langsung. Kalau mau dia ngawal, yang boleh mengawal yang berhak mengawal itu ya polisi. Oh, jadi masyarakat nggak perlu melakukan itu. Perlu karena bisa jadi korban nanti kalau dia terjatuh. Begitu sampai tinggi, di daerah itu kasih ini ya. Ya masyarakat kalau mau membantu amankan jalan, amankan situasi, amankan tempat kondisi di TKP. Ya gitu aja, karena kalau ada kebakaran masyarakat kan penuh. Jadi sinergi itu yang kita butuhkan untuk kita ya, masyarakat supaya paham juga nih. Sama itu tadi yang kita sempat juga ngomongin di belakang tadi sama Mas Bam ini. Kan kalau ada kebakaran tuh kadang kan pemadam ini kan yang disiram rumah sebelahnya lu gitu. Oh iya mas. Padahal itu habis itu. Itu ada kasus teman tadi tuh, bang apa tadi? Ada tadi teman yang kita cerita. Itu penjelasan Kenapa gitu? itu gimana itu Mas? Penjelasannya. Oh gitu ya. Iya itu banyak kontroversi tuh. Iya. Mungkin nggak tahu nih. Ya. Masyarakat ini kan. Jadi kalau terbakar itu kan ada teknik-teknik pemadaman, sistem pemadaman juga ada, ya kan gitu kan. Teknik pemadaman itu ada dengan kalau untuk di armada ada statis, ada dinamis. Baru dalam proses pemadamannya juga ada pendinginan, pemutusan rantai reaksi api, pemutusan bahan bakar, bahkan ada penyelimutan. Nah jadi yang mau kita bahas ini tadi kan kenapa yang rumahnya terbakar, nampak apinya nggak disiram, bahkan yang belum terbakar di sampingnya disiram. Berarti kalau seperti itu pemadamannya dengan cara pendinginan. Kenapa? Rumah yang terbakar sama rumah yang sampingnya belum terbakar, yang belum terbakar itu kan sudah terkena radiasi. Api bisa merambat melalui radiasi. Oh, radiasi panas. Iya panas. Nah, jadi mengantar panas. Jadi lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Oh, itu pencegahan itu. Iya. Supaya jangan panasnya ini jangan full, karena di dalam proses terjadinya api pembakaran itu ada 3 unsur ya, adanya bahan bakar, adanya udara, adanya panas. Jadi kalau dia di yang 3 ini diputus, maka pembakaran akan terhenti. Oh, berarti itulah yang takutnya kan salah persepsi masyarakat kan Mas. Ya. Kenapa yang terbakar nggak disiram, yang malah yang nggak terbakar yang di. Ya, jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat yang terbakar, suatu rumah terbakar itu apinya nampak, itu sebenarnya yang kita perlu kita cari itu kan titik api sumbernya, bukan lidah api. Yang keluar dari apa itu namanya hubungan rumah atau ventilasinya itu kan lidah api. Kalau kita siram itu sampai banyak pun itu susah untuk padam, kecuali kita masuk, kita cari sumbernya ke titik api, baru padam. Persoalannya kenapa nggak disiram ke titik apinya? Ya kan nggak bisa, itu bisa menimbulkan resiko, peralatan kita kurang dan segala macam, itu kan bisa korban nanti anggota. Maka kita lakukan dengan pendinginan. Teknis di lapangan yang orang pemadam yang seperti itu. Bisa saja nanti dengan penyelimutan, bahkan bisa dengan memutus rantai reaksi api atau memutus bahan bakar. Bisa juga nanti ini rumah si A terbakar, rumah si B-nya belum terbakar. Ini biar supaya merambat, tidak merambat, sementara proses pemadaman kurang, maka rumah ini diruntuh supaya tidak ada bahan bakarnya lagi. Maka dialah berkorban. Nah, jadi tidak merambat ke sampingnya gitu. Ya. Nah, jadi masyarakat juga kan harus tahu juga seperti itu kan, supaya tidak salah paham. Wah, kenapa diruntuh kalau rusuh pula ganti? Bisa jadi ya kan, karena belum tahu tadi ganti nggak ini yang diruntuhkan ini. Apalagi masyarakat runtuh-runtuhkan aja rumah aku ini tak kau ganti katanya pula. Paling kan. tidak dia berkorban kan untuk orang banyak. Berarti dia pahalanya itu yang banyak itu dia. Selalu disalahkan. Oke nih, mungkin teman-teman di ini rame nih, ada berapa ratus orang ini. Oh ya, mungkin
Oh datang ini. Ada mungkin kawan-kawan yang ingin bertanya, mungkin lagi ada Mas Bam sini. Izin host. Kira-kira maaf kalau nyeleneh. Pemadam kebakaran itu dibayar nggak ya Mas ya? Setiap mereka itu ada action atau apa segala macam. Nah itu aja sih Mas. Tanya-tanya. Makasih Mas. Izin. Langsung Mas saja jawab Mas. Ini ekstrim ya? Iya. Ekstrim. Berat nih. Dibayar ya? Berat nih Mas. Sebenarnya dibayar, tapi yang bayar itu bukan masyarakat. Yang bayar itu kan pemerintah. Kita kan sudah digaji di situ gitu. Oke. Jadi kalau untuk masyarakat yang nggak bayar, masyarakat itu gratis karena kita pelayanan dan kita melayani masyarakat setiap apapun bentuknya yang butuh untuk pemadam dalam tanda kutip itu, apakah dia pemadaman, kebakaran atau penyelamatan yang lain, itu gratis, tidak dibayar. Jadi masyarakat pun nggak perlu takut, dan apabila ada nanti oknum-oknum ya yang minta bayaran setelah habis kebakaran, minta bayaran, tak duit, mengatasnamakan itu adalah oknum, dan silakan aja lapor kita ke kantor. Maka nanti kalau dia ASN ya kita beri sanksi kode etik. Kalau dia non ASN kita bisa keluarkan atau kita pecat. Oh yang itu ada yang minta pungli-pungli itu ya Mas ya. Nggak boleh. Ya, Nanti jadi takut ngelepon ya Mas. iya, masa masyarakat dalam keadaan kesusahan, kena musibah, kita beratkan lagi. Iya. Kan ini sudah ditanggung sama pemerintah ya. Nego pula ini orang. Nego pula lagi. Disempal habis. Iya betul. Iya. Jadi ini Mas, ini penasaran saya nih Mas. Ini kan pemadam ini kan APD kan lengkap tuh kan, mulai dari helm apa sampai semprot ini kan Mas. Ini udah keren lah ini kan. Jadi misalnya gini Mas, kalau pegawai ataupun pekerja pemadam itu ulang tahun, itu lilinnya dijebak disemprot. Kan takutnya kan, sama ulang tahun, teman-teman kan gitu kan, karena api kan, karena kan api sekecil bawaan ini ya, api sekecil apa dipadamkan, iya kan itu dia. Jadi kalau orang pemadam itu kalau ulang tahun nggak ada yang merayakan dia pakai lilin. Takut dia kena semprot. Iya, ya kan. Kalau orang pemadam merayakan itu pakai tepung aja dia, nggak pakai lilin. Oh tepung di ini ya tepungnya disirami gitu. Kalau pakai lilin kecil aja kena semprot dia melayang dia. Iya betul. Karena kan ini loh api ya kan. Jelas lo kan pantang pulang sebelum padam kan itu. Bawa. Api. Iya bercanda ya Mas, bercanda. Makanya kalau dekat saya hati-hati. Nggak boleh ngerokok. Merokok nanti saya semprot pakai. Oh iya kan. Boleh. Tapi belikan rokok boleh. Nah jadi sekali hisap kan disemprot kan sayang 2.500 batangnya kan. Aduh, ya. Oke, itu sih armada berapa Mas? Armada kita yang saat ini ada 8 ya? tapi yang bisa beroperasi itu 7 ya? Satu dalam keadaan Kurang layak. Kalau kurang layak, sebenarnya bukan kurang layak, armada kita semua ini nggak layak. Oh ya? Iya, ya nggak layak itu dari tahunnya aja sudah memang nggak layak. Oh tahun. Kondisinya apa selangnya kependekan? enggak, mobilnya ya tahun mobilnya itu kan sudah di atas tahun berapa gitu kan. Oh. Ya, tapi karena memang itulah kondisi kita dan bukan nggak ada perhatian dari pemerintah, ada cuman keterbatasan anggaran kita untuk apa itu. Tapi walaupun tidak layak, ini secara protapnya SOP-nya itu walaupun tidak layak tapi masih bisa kita pergunakan. Iya, dimaksimalkan semua ya Mas ya, peralatan-peralatan yang itu ya kan. 7 unit itu kan masih bisa setiap ada kebakaran kita bisa beroperasi. Bahkan yang mobil armada tahun 70-an itu kan masih bisa beroperasi sampai sekarang. Iya, saya tengok Berapa unit? Iya, modelnya tahun-tahun lama itu. Iya, mungkin lebih tua dia dari. Iya, jelas Mas, jelas. Kurasa pun saya belum lahir itu. Dia udah ada tuh, udah nyiram air dia mungkin di sini ya kan. Itu dia. Yalah. Terakhir nih Mas, karena kan dari cerita ini kan itu kan apa ya? Harus tepat waktu, mengorbankan keluarga gitu kan. Pada saat hari-hari nggak ada libur, ya kan, sering disalahkan. Terakhir dulu dari Mas Bam, kenapa memilih? Apa nggak ada pilihan lain? Apakah ada secara personal memilih menjadi damkar? Dan mungkin disampaikan ke kawan-kawan di sana,
apa sih yang sebenarnya harus digambarkan dari kawan-kawan yang ada di pemadam kebakaran itu supaya masyarakat tahu pesona personal dari pemadam kebakaran petugas? Saya pribadi ya kebetulan saya di situ dari 97 ya sampai sekarang sekitar 28 tahun, dan prosesnya itu selama itu juga saya tidak pernah pindah lah dari institusi lain, dan saya juga nggak mau pindah gitu. Karena dasar saya juga dari situ, kecil-kecil saya sudah lihat mobil pemadam, hati saya di situ, gitu kan. Nah, jadi saya memang betul-betul menikmati. Kenapa? Bukan nikmatnya seperti apa ya, menikmati ketika saya senang ketika saya bisa berbuat untuk orang lain, gitu kan, bisa menolong untuk orang lain. Ya kalau kita berbuat baik untuk diri sendiri, nah itu biasa. Ya, kalau ada pula orang dia untuk dirinya sendiri nggak mau berbuat baik, itu udah parah itu kan gitu. Tapi dia berbuat baik untuk dirinya sendiri itu biasa. Tapi kalau kita berbuat baik, sesuatu yang baik untuk orang lain, itu yang luar biasa. Dan kesempatan untuk berbuat untuk orang lain itu tidak semua orang bisa didapat. Ya paling tidak untuk menolong itu kan. Ya, di pemadam ya jiwanya kemanusiaan, sifatnya menolong. Ya itulah yang saya dapatkan. Secara material nggak ada. Ya, dapatkan karena capek, korban waktu, korban keluarga, bagi kan, bahkan korban bisa korban nyawa, nah gitu kan. Ya mungkin hari ini di sini di dunia, mungkin di akhirat nanti ada nilai plusnya bagi saya. Amin. Maka ya untuk teman-teman juga yang bertugas, ya semangat lah kan, semangat buat pemadam. Jangan hianati dirimu. Ya, untuk bertugas. Kalau kau memang jiwamu, hatimu mau pemadam, jadilah pemadam yang profesional dan tangguh. Atau tidak sama sekali. Ya, tanggung jawab kita masyarakat kan? Maka jadilah pemadam yang tangguh dan profesional atau tidak sama sekali. Thank you banget buat pemadam. Tunggu ini sebelum closing juga Mas. Ya kan? Jadi kalau ini Mas, ini loh, madamin api yang di rumah itu kayak mana Mas? Kalau misalnya kan gini kan, kayak saya kan lagi suami istri kan, kadang kan tiba-tiba itu api itu Mas. Api asmara, api haus, masalah rumah tangga gua ke pemadam Bisa loh, semua ada pengalaman loh. Jelas, mana tahu kan dikasih coklat aja sama lu sayang. Kemarin itu enggak ada, itu ada di daerah mana tuh ya? Itu dia diputus sama cowoknya. Dia ulang tahun, terakhir lapornya ke pemadam. Orang pemadam yang selamat dia. Berarti bisa menyelamatkan orang dari sakit hati ya. Tapi dia gini loh, semua yang terbakar itu bisa dibantu sama pemadam yang terbakar. Tapi yang nggak bisa kebakaran hati itu nggak bisa. Oh iya. Resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Itu lain. Oke. Terima kasih buat Mas Bam dari tugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai. Nanti kita lanjut episode ya, karena kita akan banyak lagi bahas. Thank you buat semuanya. Bang Jenggot pamit, Mas Bambang dan geng Sakri. Hasta la vista, baby. Thank you.